yang saya hormati para pejabat yang hadir dari Jaswita, dari Pemprov, dari BJB dan Forkopimda serta yang mewakili pemerintah Kabupaten Majalengka. Hari ini saya hadir dalam rangka kegiatan yang tadi disampaikan berakhir pada hari ini. Saya mewakili Pak Gubernur, mewakili beberapa kegiatan dari tadi pagi sampai hari ini yang ketiga, di mana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa Jawa Barat hari ini sudah melangkah memilih progres untuk pengembangan ekonomi khususnya di wilayah Jawa Barat bagian utara sebelah timur, yaitu dengan nama Rebana. Rebana ini insya Allah estimasi kalau ini sudah jadi bertahap, waktu demi waktu akan membawa tenaga kerja atau memanfaatkan tenaga kerja sebanyak 4,5 juta dengan 15 titik pusat perkembangan atau tempat pembangunan perekonomian termasuk di wilayah di sini. Kemudian juga harapan kami dengan adanya dimulai pembangunan pada hari ini akan menarik wisatawan, menarik investor datang ke wilayah di sini untuk menginvestasikan. Tadi sudah dibangun atau dimulai pembangunan pusat industri, kemudian apartemen dan yang lainnya, sekarang hotel. Pembangunan hotel ini sebenarnya sudah dibicarakan beberapa tahun ke belakang, karena yang namanya bandara pasti identik dengan hotel. Salah satu sarana dan prasarana di bandara itu adanya hotel. Dan alhamdulillah hotel di sini dibangun oleh BUMD, yaitu Jaswita. Jadi ada beberapa manfaat dalam pembangunan hotel ini. Efek dominonya, hotel dibangun oleh Jaswita, kembali pendapatannya kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kembali untuk membangun di Jawa Barat ini. Kemudian juga kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat, apa yang menjadi program visi misi Pak Gubernur mudah-mudahan bisa tercapai, RPJMD bisa dilaksanakan dengan baik, ujung-ujungnya masyarakat Jawa Barat sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Kang Emil dan Kang. Terima kasih. Target tugas tahun berapa Pak? 2 tahun selesai. Dan juga ini merupakan salah satu permohonan dari maskapai perusahaan-perusahaan yang akan memanfaatkan Kertajati ini, di mana tidur, di mana nginep kejauhan. Maka saya sampaikan dari awal bahwa ini sangat penting, sangat strategis pembangunan. Memang bisa dianggap terlambat, tapi tidak ada yang terlambat daripada kita tidak melaksanakan seperti itu. Harapan kami BJB ini bisa berjalan seperti biasa sesuai dengan yang diharapkan. Pak Dirut sudah berusaha mengadakan MOU, ngolok kaditu kadieu dengan berbagai maskapai, berbagai perusahaan. Alhamdulillah memang sudah hasil, tetapi memang belum dimulai karena di luar negerinya pun ini belum bisa berjalan perekonomian seperti biasa. Mudah-mudahan dengan vaksin ditemukan Desember akan dilaksanakan, insya Allah mata rantai di Jawa Barat khususnya corona akan berakhir, tetapi tetap harus ada kerjasama dengan masyarakat setempat. Ya, Tisundau kalau menurut informasi sih 2020 kemarin, tetapi mungkin adanya COVID berakhir lagi kepada maju lagi kepada 2021. Insya Allah kalau tidak salah bulan 6 ya 2021 ini bakal selesai, dan itu adalah salah satu kunci pemanfaatan Tisundau, pemanfaatan BJB ini. Sekarang kan muter sampai 1 jam lebih. Kalau Tisundau selesai kan cuma 45 menit. Dan itu yang menjadikan pembicaraan seluruh mereka yang akan memanfaatkan BJB. Jadi kuncinya itu, tetapi kunci yang lain adalah kebersamaan seluruh pihak. Proses di Sundau di sini, dari situ kan sudah boleh, tinggal di tengah-tengahnya aja. Di tengah-tengah itu ada mungkin lokasi yang sampai hari ini dengan nama lain kan rumah-rumah apa seperti itu. Ini juga mungkin ada ketegasan dari pemerintah pusat. Kalau memang tidak bisa dengan jalan yang ini, mungkin kan pemerintah punya kewenangan demi kemaslahatan, demi kemanfaatan. Kan dalam Pancasila juga ada kebijaksanaan, kan kebijaksanaan seperti itu. Jadi masyarakat Jawa Barat sebenarnya sudah paham tentang suasana AKB. AKB di Jawa Barat ada 3 benteng. Benteng pertama adalah pola hidup bersih dan sehat, kemudian melaksanakan 3M, antara lain pakai masker, jaga jarak.
Kemudian benteng yang kedua adalah pelacakan yang oleh pemerintah sampai hari ini tidak berakhir, tapi terus sehingga tahu di mana daerah yang masih kuat coronanya, di mana tidak. Dan yang ketiga adalah benteng perawatan. Tetapi ini semua harus ada kerjasama seluruh pihak. Jangan sampai pemerintah provinsi karena memang ditugas oleh Jakarta harus himbau, tapi masyarakatnya membandel, tapi masyarakat tidak peduli, ya nggak ada artinya di antara kita. Itu tetap suksesnya mau putus mata rantai di Jawa Barat kebersamaan pemerintah, aparat, dan juga masyarakat serta yang lainnya. Apa sudah ada penegasan dari pemerintah? Itu sudah penegasan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah hampir mengeluarkan 20 surat keputusan, instruksi, himbauan, hampir 20. Baik itu yang ditandatangani oleh Pak Gubernur atau yang ditandatangani oleh Pak Sekda. Termasuk di situ ada si Caplang, ya, dan juga yang lainnya. Dan hari ini SOP tersebut sedang masuk di DPRD. Karena ini harus memiliki legalitas yang kuat, berbeda SK Gubernur dengan Perda. Maka sekarang sedang dibahas di Perda, maka ini akan memiliki legalitas yang kuat. Termasuk juga ini bekerja sama dengan aparat. SK dikeluarkan, maka aparat di situ selalu mendampingi. Tanpa dibantu dengan kepolisian, dengan tentara, ini juga tidak akan hasil yang lebih manfaat lagi. Itu sekarang sudah dimulai, Pak. Si Caplang sudah dimulai. Kemarin kita sudah kemana-mana mensosialisasikan dan yang lainnya. Tetapi baru sebatas SK Gubernur, belum Perda. Nah, sekarang sedang dibahas di DPRD. Insya Allah mungkin sebelum 2020 akhir ini akan segera selesai Perdanya. Karena itu merupakan tuntutan dari pemerintah pusat, bukan hanya SK Gubernur, tapi harus sebagai Perda. Saya tidak bisa menjawab dalam kapasitas itu karena saya kan di gugus tugas juga sebagai wakil, jadi mungkin itu kewenangannya Pak Gubernur. Jadi saya tidak bisa menjawab bahwa bukan wilayah saya dalam menjawab. Ya, saya sudah komunikasi dengan Pak Gub dan yang lainnya. Insya Allah itu kan saya sampaikan ke Pak Gub ya, dan kita doakan juga seluruh masyarakat Jawa Barat ya untuk kebersihan, kemaslahatan, dan mudah-mudahan tidak ada apa-apa Pak Gub dan tidak terganggu dalam kepemimpinan Jawa Barat. Oh sudah, kalau himbauan Pak Gubernur sudah menguatkan kembali kepada para bupati dan wali kota dan juga minta bantuan juga kepada kepolisian. Lihat kalau kepolisian agak tegas Pak ya, berbeda dengan yang kemarin. Itu hasil kerjasama Forkopimda Jawa Barat sebagai arahan dari pemerintah pusat. Itu sudah. Jadi kita kan fatsun ya sebagai pemerintah daerah, fatsun kepada pemerintah pusat sama waktu. Apapun isarah mereka, apapun keputusan mereka kita laksanakan seperti itu. Maka tadi sudah disampaikan masalah umroh, ini sudah ada komunikasi dengan seluruh traveler yang ada di Jawa Barat dan diminta dan diusahakan semua umroh itu berangkat dari Bandar Kota Kertajati BIJB ini. Estimasi per tahun biasanya 500.000 Jawa Barat. Ini mungkin paling besar di provinsi-provinsi yang lain. Mungkin di dunia yang lain pun Jawa Barat paling besar. Karena jumlah penduduknya kan Jawa Barat 50 juta, dengan Malaysia lebih gede kita, dengan Singapura dan yang lain, termasuk dengan negara-negara Arab kan gede kita. Jadi bisa diestimasikan paling besar, paling banyak yang berangkat ke Mekah mau umroh ataupun ibadah haji adalah orang Jawa Barat. Maka wajar kalau BIJB dijadikan satu-satunya bandara untuk keberangkatan dan kedatangan para jemaah haji dari Jawa Barat. Bahkan tidak terus kemungkinan meminta juga kepada masyarakat yang luar Jawa Barat supaya lebih mudah, lebih cepat tetangga provinsi berangkat saja dari sini. Saya mohon dan juga seperti itu. Insya Allah nyaman dan tenang berangkat dari BIJB ke Arab Saudi. Terkait perhatian kepada UMKM kah? Ya. UMKM, perhatian pada UMKM? Ya, saya mintakan tadi dalam seluruh perkembangan yang ada di BIJB, termasuk di Rebana ini harus melibatkan UMKM karena niat Pak Gubernur membangun BIJB, membangun Rebana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, minimal masyarakat yang ada di wilayah sekitar. Kemarin tadi juga saya sama tim minta dilibatkan insya Allah, termasuk juga di daerah sini.
Karena buat apa kita membangun dalam bidang perekonomian kalau masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat yang ada di sekitar, tidak dimanfaatkan khususnya dalam pekerjaan, dalam peluang-peluang ekonomi, jual makanan, kan bisa jual makanan ataupun jual jasa ataupun yang lainnya untuk mendapatkan duit dengan adanya kegiatan ekonomi di wilayah ini. Itu saya harapkan harus menjadi kunci untuk melibatkan masyarakat sekitar, khususnya daerah Cirebon, Majalengka, Indramayu, Subang, dan Sumedang. Cukup Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.